Saya Kapten Anumerta Pier Andris Tendean. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, "Di mana Nasution?" Dan saya menjawab, "Saya ajudan Nasution." Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, "Saya Nasution," maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara. Saya Letjen TNI Anumerta Siswondo Parman, salah satu korban G30 SPKI yang hidup pada saat saya dibawa ke lubang buaya malam itu. Setelah saya sampai di sana, saya mengalami penyiksaan, dipukul, ditembak di beberapa bagian tubuh saya tanpa ampun. Sama seperti halnya Jenderal Yani, saya menolak keras dibentuknya angkatan kelima oleh PKI itu. Juga karena saya menolak menekan adanya Dewan Jenderal. Karena itu semua fitnah kejam dari mereka-mereka itu. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Bapak Jenderal Nasution. Dan saat itu saya sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Johannes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI. Saya Maijen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah Lubang Buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini
Dan untuk anak istriku serta keturunanku, semoga Tuhan selalu memberkati. Saya agen polisi Sukitman. Sayalah penemu lokasi sumur maut lubang buaya sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan gabungan TNI saat mencari jenazah pahlawan revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi saya dibiarkan hidup oleh pasukan pemberontak karena mungkin melihat pangkat saya yang masih rendah dan bukan ancaman untuk mereka. Setelah beberapa lama pasukan gerombolan itu mendiami sekitaran lubang buaya, pasukan pemerintah datang mengepung basis mereka di situ, dan saya ditemukan oleh salah seorang prajurit TNI ketika saya sedang tertidur pulas di bawah kolong truk karena kepala saya terasa pusing sekali. Akhirnya saya dibawa oleh pasukan TNI dan menjalani beberapa interogasi dengan pihak TNI. Berkat kerjasama yang baik antara pihak TNI dan saya, akhirnya lokasi sumur maut itu ditemukan atas petunjuk dari saya. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Kekejaman PKI, sadis tanpa ada rasa di jiwa. Nyawa tak ada harga bagi mereka. Kekejaman merajalela, pemberontakan di mana-mana. Negara sendiri dihancurkan, tidak mengikuti peraturan. Daging dan darah saudara dimakan tanpa mengenal perasaan. Rakyat menangis sengsara, kesana kemari mencari daerah singgah. Sungguh negara dalam masalah akibat insan tak mengemban amanah. Para jagoan disiksa, sumur sebagai saksi nyata kekejaman pengkhianatan bangsa. Komunisme mungkin baik bagimu, tapi tidak bagi kami. Ia merenggut darah pahlawan kami. Ia rusakkan bangsa ini. Biar sejarah mencatat bahwa komunisme pernah hidup, pernah tumbuh di negeri ini. Tapi sejarah juga mencatat bahwa selamanya takkan pernah komunisme diterima kembali karena gelapnya halaman itu. Takkan ada lagi ruang buat halaman itu atau halaman gelap lainnya. Ini kami, bangsa Indonesia, pelajar masa lalu, penatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pengkhianatan G30S PKI terhadap bangsa kita pada tahun 1965. Dahulu PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia sampai pada tahun 1965. Anggotanya berjumlah sekitar lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Korban diantaranya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, sedangkan target utamanya, Jenderal Abdul Haris Nasution, dapat melarikan diri dari upaya pembunuhan tersebut, tetapi harus dibayar dengan meninggalnya putrinya, Ade Irma Suryani Nasution. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Kemudian Mayor Jenderal Soeharto mengadakan penumpasan gerakan tersebut. Dari sejarah di atas disebutkan bahwa simpatisan PKI banyak sekali. Dikarenakan hasutan PKI, oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang beriman, kita tidak boleh terpengaruh oleh hasutan paksaan dan yang lainnya agar masuk ke dalam organisasi tersebut. Karena itu marilah kita jaga diri, keluarga, dan umumnya bangsa dan negara kita agar tidak terjadi pengkhianatan kembali. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan, yang lainnya agar masuk ke dalam organisasi tersebut. Karena itu marilah kita jaga diri, keluarga, dan umumnya bangsa dan negara kita agar tidak terjadi pengkhianatan kembali. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.